Terus lagi ya lanjut. Ini buat Mas Anif dan Gus Fatan. Oh, panggilnya Gus Fatan. Momen paling berkesan ketika mengikuti perkaderan mulai dari DAD sampai perkaderan tingkat lanjut yang terakhir diikuti. Kalau yang paling berkesan, sebenarnya berkesan semua sih ya. Kalau yang dari tingkat DAD, kita paling senang gabung sama kawan-kawan yang pertama kita nggak kenal dari berbagai wilayah gitu kan. Itu senangnya di DAD seperti itu. Jadi ya kita enjoy-enjoyan lah, materinya pun sederhana, senang. Ntar kalau udah, iya. Jadi ya sederhana itulah. Ntar kalau udah DAM, yang paling seneng apa ya? Di forum itu kita yang paling sering itu pematerinya cakep-cakep. Dari luar. Dari luar Orang gitu hebat-hebat. kan. Kita kumpul dari berbagai cabang. Di situ kita nggak pakai, biasanya debat-debat apa ya namanya ya, gagasan. Itu yang paling sering di perkaderan DAM. Kalau DLID asik. Karena yang paling berkesan itu sebenarnya DLID gitu ya. Karena di situ kita jadi instruktur, materinya pun asik lah, gimana cara kita bahagia, pokoknya bahagia banget kalau misalkan di LID itu. Makanya ndang ikut LID. Ndang ikut LID. LID gue resmi kok. Ya seperti itu. Kok bisa? Hah? Kamu LID mana ya? Aku LID nggak tahu di mana aku. Jadi kan nggak sengaja ikut Oh gitu. LID Gitu. sekalian. Aduh, Kan nggak kader Di Jatim Lampung ya. kan, kader Jatim dia. Oke, kalau Imawan Fatan, Gus Fatan Apa? yang paling berkesan. Iya kak ya? Iya kalau aku sih yang paling mengenang itu waktu DAD sih, beda sih sama si Anif. Waktu DAD, jadi kan kita apa ya? Jadi peserta yang minoritas, cuma segitu jumlahnya. Berapa? 15 ya kalau nggak salah? 16. 16. 16 orang. Satu lepas. Imawannya berapa? 3? Bawahnya 3. Wih spesial banget. Wah, ya itu Pak makanya. Ya 4 sama yang satu lepas Oh, itu. iya, Ting. Yang satu lepas. Iya lepas nggak tahu di mana sekarang kabarnya. Terus? Dia itu soalnya ya yang dari awal dari nol, dari belum tahu apapun tentang IMM, kemudian kita diajarkan di situ tentang ideologi yang ideologi dasarnya dulu adalah Muhammadiyah, kemudian pergerakan IMM itu arahnya kemana, kemudian yang paling mengenang itu ya ketika kita Outbound. ya itulah serunya, pokoknya seru itu waktu minim-minimnya orang, kemudian kita outbound tapi cuma 15 atau 16 orang itu toh, Di sepi sawah, banget ya? sepi banget tapi seru, Iya. ya itulah. Kemudian perkaderan DAM LID perlu diceritakan nggak? Udah sampai mana? LID udah, DAM LID udah. dam udah. LIM, Lem belum. LIM. Lem aku yang gagal. Lem mana ya gagal. Berarti Lem aku besok gagal. Sebenarnya aku lolos di Ponorogo. Terus? Tapi karena ada sesuatu hal yang harus aku pulang ke kampung waktu itu, pas mau pulang ke sini belum diperbolehkan seperti itu. Oh, berarti ada niat ya? Ada mau niat LIM. besok berangkat LIM ya? lagi lem. Besok lanjut LIM. Nah, Iya latihan dong. instruktur. Paling kesempatan banget itu, Jateng itu cuma lolos Masa? 3 orang. Tingkatnya udah lebih tinggi. Kalau kita kan masih cabang kota ya. Nanti kalau udah LIM itu berarti Madya, tingkatnya Madya bukan di kota. Kalau LIM udah miliknya DPD ya? Iya. Dewan Pimpinan Daerah. Aku masih mau Oke, kaji. lanjut. Mengulang ya. Oke, lanjut. Momen paling berkesan ketika menjadi instruktur di DAD. Ini kan instruktur semua nih. Apa? Momen berkesan ketika menjadi instruktur di DAD apa? Karena instruktur Yang paling berkesan. Monggo Gus. apa? Paling keresan itu kader-kader yang susah dihubungi. Ya berkesan gitu ya sih? Mengenang gitu. Iya. Yang paling Ya kamu paling kenang gitu loh. Oh, paling mengenang. Jadi instruktur ketika kamu jadi instruktur DAD itu apa? Misalnya pas kamu jadi pemateri terus kamu grogi apa gimana gitu loh. Kok paling mengenang itu ketika jadi fasilitator ataupun ketika memegang ataupun nyekeli loh, jadi dibagi gitu loh. Pas apa jenenge? Apa sih? Apa sih? Wawancara yang awal itu loh. Oh, Screening. screening. Nah, screening itu mengenang banget itu. Soalnya kita dibagi 4 atau 5 orang. Iya. Dan di situ kita suruh megang dari awal sampai akhir. Sampai kita lepas lah dari instruktur, tapi nggak pernah lepas sih dari instruktur ya. Masalahnya itu. Jadi kedekatan di situ
selalu terbawa sampai semester berapapun itu semakin dekat malahan. Jadi ketika curhat, yang dicurhati ya instruktur yang mengaugkan pas waktu awal kenal di Screening MM itu. itu. Makanya kan ketika kita dipasrahi untuk memegang kader-kader yang sudah dipasrahkan kepada kita itu harus tanggung jawab dan komitmen. Jangan sampai lepas itu. Kalau lepas nanti lepas ke mana-mana kan Ikat lagi berabe. dong, ikat lagi. Nah, makanya itu kita nyari kambing Yes. yang udah lepas aja susah apalagi kader. Nah, Kalau Imawan Anif, Kalau lihat teman-teman nangis, aku paling seneng itu. jahat banget sih dia. Pernah suatu ketika gitu ya. Waktu itu pengukuhan aku berarti. bukan pengukuhan. Apa? Waktu itu ada materi manajemen diri gitu kan. Terus Habis itu pas kita FGD, kalau yang lain kan kadang-kadang pakai plano dan lain sebagainya. Kalau aku Mas waktu itu enggak. aku enggak, tapi lebih ke bagaimana kawan-kawan menyamakan emosi gitu ya. Jadi yang pertama suruh cerita, antar kawan itu suruh cerita. Yang kedua habis itu ada doa penutup. Doa penutupnya tak iringi musik, lampu tak matiin, tak kasih satu lilin gitu kan. Lah, cerdasnya yang baca doa itu sambil seperti merintih nangis gitu loh. Itu paling asli. Jadi teman-teman cerdasnya. yang lain itu pada nangis. Aku cuma diam gitu kan. Asli itu paling berkesan. Jadi itu dia ada angkatan 2017. Iya. Kayaknya yang baca doa itu si Pras apa ya? Iya, Pras, benar itu. 17 gak sih itu? 2017. Itu paling lucu asli. Paling lucu bisa kawan-kawan satu kelas nangis gitu kan. Soalnya capek mas, capek itu. Terakhir kan ini Hari terakhir. Iya. Jadi cuman modal lilin sama instrumen musik sama doa. Doanya nggak pakai bahasa Arab, cuy. Memang tak sengaja doanya itu pakainya bahasa Indonesia biar kawan-kawan itu tahu. Malah kan Seperti jadi itu. paham ya. Jadi gitu. paham. Paham karena tahu. Oke lanjut. Pesan untuk teman-teman komisariat di MM Salatiga apa? Kan sekarang kalian udah yang di tataran paling tinggi nih di kota anak cabang gitu kan. Anak cabang. aku siapa? Anak cabang pesan buat teman-teman Anak komisariat. bawahan, ngomong Betul dari komisariat apa mas? dari komisariat Madalan. Halo Pak Dahlan. Madalan gimana kabar? Apakah kalian ditinggal ketum kalian? Halo, assalamualaikum. Ditinggal ke Yang sabar ya. Halo. Oke, gimana pesannya untuk teman-teman komisariat? Untuk teman-teman komisariat ya. Iya, seluruh komisariat. Yo, yang wajib itu harus tetap semangat. Tetap semangat itu wajib disampaikan pesannya. Iya. Terus Iya, betul. Selanjutnya, Betul. selanjutnya. Udah itu doang. Yo, enggak, gantian. Astagfirullahaladzim. Nanti gantian saya lagi pesan lagi. tetap semangat, Tetap terus apa mikir, lagi? Tetap semangat, terus sehat selalu, terus Sehat selalu. terus Ya selalu. Ya jangan sampai lepas lah tanggung jawab kalian. Ketika kalian dipasrahkan tanggung jawab ya itu dilaksanakan. Jangan sampai Kompak. lalai. Ya fun boleh. Di organisasi itu harus fun. Fun, gembira, ceria. Jangan sedih. Ya, sedih boleh lah kadang-kadang. Ya. Tapi ya jangan lupa tanggung jawab kalian ketika kalian adalah bidang apa, misalnya kalian dipasrahkan untuk tanggung jawab apa, diselesaikan dulu baru fun lagi. Fun boleh Iya, untuk menyelingi. betul. Oke, yuk. Lanjut lagi mulai apa dari pesannya? amanah yang terkecil ya, yang Iya, terkecil. betul. Lanjut Terus, apa Nek? pesannya? Kompak. Kompak, terus Jangan baperan. jangan Yo, baperan. lah. Betul. Jangan Komunikasi. Komunikasi ya. Karena keseringan itu ya. Ini nggak cuma di Salatiga sih. Dimanapun. Dimanapun. Komisariat itu kadang itu jarang komunikasi sama cabang gitu ya. Kadang kita dibilang nggak ngurusi padahal mereka nggak ada komunikasi. Curhat mas. Curhat seperti itu kan nggak masalah. Cuman kalau ketika ada komunikasi gitu kan enak. Semuanya enak. Yang jadi cabang juga harus harus tahu diri lah. Iya, betul. Nyawe-nyawe yang komisariat, biar komisariat juga bisa nyawe yang cabang, biar nggak ada riko pekewah antara cabang dan komisariat gitulah. Tapi setuju nggak sih kalian kalau misalnya berproses di komisariat itu emang asik banget itu dan itu yang paling berkenang, yang paling apa ya banyak kenangan gitu? Ya nggak Aku sih? sepakat. Sepakat nggak sih? Di cabang. Di Di komisariat. komisariat. Oh, yang mengenang Yo, mengenang komisariat. Iya toh. Karena komisariat ya sebagai jantungnya organisasi sebenarnya itu. Jadi gimana
kita berproses di komisariat, nanti ada seleksi alam masuk di cabang. Nanti di cabang seleksi alam lagi gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya di komisariat kita masih guyub rukun, bareng-bareng satu frekuensi. Ntar kalau udah di cabang, apalagi kalau udah ngurusi tingkat atasnya, wah itu udah bikin fokusnya banyak. Apalagi udah semester tua gitu kan. Aduh. Wah, itu udah ngurusi skripsi, udah ngurusi gimana nantinya mau kerja mau di mana gitu. Jadi dimaksimalkan pas di komisariat gitu ya. Yang belum kalian lakuin segera dilakukan kayak gitu. Nanti kalau udah di cabang belum tentu ada waktu gitu ya. Oke, lanjut. Aku mau tanya kok Mbak, bagaimana progres IMM Salatiga semenjak pandemi COVID-19 ini? Progres. Ya, Progres. IMM Salatiga udah ngapain aja gitu loh. Nah, Apakah mati ataukah Mungkin yang tahu malah tim media progresnya. Ya kan? lah kok bisa? Ya soalnya kan ya ketika pandemi kan kita jarang kumpul, malah yang aktif itu media. Dan media itu kan menyampaikan apa yang cabang-cabang anak cabang rapatkan kemudian dipublikasikan gitu kan. Iya kan? Iya enggak? Aduh iya sih ya, tapi nggak ada apa-apa ya. Ini aja ada lomba gitu masih diem-diem baik Iya. gitu ya. Kita udah berusaha Gimana ya? buat apa ya, tetap bikin teman-teman itu apa sih, berkembang di rumah gitu ya. Di atas kasur pun bisa berkembang gitu kan. Bukan mengembang. Ya mungkin kalau di komisariat banyak acara ya, mungkin Diskusi diskusi online gitu kan. gitu kan. Ya, terus Tentang apa lagi? komisariat. Udah. Udah. Untuk tindak kemanusiaan, pembagian sedekah mungkin. Oh iya, kemarin hibah, itu kerja sama Lazismu ya. ada orang-orang yang mungkin Kemarin kurang mampu. galang dana buat apa sih, APD ya? Ya, APD itu, pembagian terus masker, kemudian ada bagi masker sama sembako, Tuh. itulah ya, Ya, kegiatan kemanusiaan Ya, itu sih. gitu. Kemanusiaan Kerjasamanya itu. sama Lazismu, Lazismu. memberi untuk negeri. Ini Oh iya, channelnya kebanyakan. kebanyakan ya. Oh iya, iya. Channelnya kebanyakan. Kemarin juga bantu ini kan, jadi apa namanya? Relawan BNI juga kan. Oh anak-anak iya, ada relawan BNI yang juga. di Salatiga, yang masih di Salatiga ya. Relawan Tuh. kemanusiaan. Kayaknya lebih ke kemanusiaan gitu ya. Ya kemanusiaan lah. Untuk pandemi COVID Pandemi ini, COVID. selama pandemi COVID. Yang paling dirindui di IMM selama COVID apa? Paling di Rindui. uh Apakah seseorang atau kegiatan? ya tentunya seseorang. Oh. Kita kan Siapa, jarang kumpul. siapa? Pengen ngopi bareng, ya Oh, ngobrolin iya, apa iya, tentang entah apalah yang ada di dunia ini, alam semesta. Itu kan ketika ngopi kan ngobrol situ semua, pengen kayak gitu loh. Nah, misalnya di online itu kan nanti kesannya kurang afdol ya. Yo lihat wajahnya lihat. Cuma kan arek ngeplak apa ngetak ngono kan ya susah ya. Jadi ya kangennya kumpul-kumpul bareng, nongkrong bareng, ngopi bareng, ya kita ngobrol apa di situ. Itulah. Kalau Kangen Imawan Anif Sama sih. nongkrong. Nongkrong ngopi. bareng, ngopi bareng, gitaran, musikan. Habis itu ada obrolan-obrolan kecil tentang IMM untuk pergerakan kedepannya mau ngapain. Atau tentang Indonesia saat Tentang ini. Indonesia saat ini. Cocok gitu, Pak. Asli. Tapi sayang kawan-kawan belum pada balik, Iya. Karena apa ya, mayoritas Salatiga itu kan jarang gitu ya, yang cuma beberapa kader toh yang asli Salatiga. Yang lainnya perantau, selama pandemi langsung habis semua. Betul. Jadi kalau untuk kegiatan mungkin kalau misalkan yang lain pakai virtual mungkin bisa, kalau aku nggak bisa. Sinyalnya. Sinyalnya nggak punya. Virtual. Yang pertama sinyal nggak punya, yang kedua di rumah ada kegiatan sendiri gitu kan. Ada ya Orang sedikit. sibuk apa Mas? Apa Mas? Kalau di rumah ya, di rumah. Iya Ceritakan dong. Kalau di rumah paling kesibukan apa ya? Bantuin keluarga, mancing. Nanti di sela-sela itu kita ada kegiatan yang kalau di rumah kita di wakaf sih, bergerak di wakaf gitu kan. Jadi kemarin habis usul proposal, nanti mau diikutin lomba gitu. Insya Allah mau dikirim ke Arab Saudi. Semoga bisa. Insya Allah. Ya proposal udah mulai inilah, tinggal kita ngirim gitu. Tembus. Sama apa ya? Mungkin lebih ke publikasi kali ya. Insya Allah nanti besok
tanggal 5 kita siaran di JM Radio Muhammadiyah Semarang. Wah. Jam berapa? Jam berapa? Jam 1. Jam 1. Jangan lupa. Jangan lupa. Nanti bisa lihat Tanggal berapa? tanggal 5. Semoga 5 sebelum Juni. tanggal 5 udah udah diedit ya. Oh iya. Tanggal 5 besok. Juli ya? Langsung dari direkturnya. Dari Direktur Wakaf Saya Longkeang. nggak bisa ikut ini. Apa? Wakaf apa namanya, Mas? Wakaf Produktif Longkeang, Kampung Wakaf. Nanti dikasih ya di sini ada YouTube-nya enggak? Ada boleh. Channelnya, Dikasih ya. Channelnya apa, Bro? Aduh, kalau channel kita belum punya, tapi lebih ke di Berita TV-mu ada, kalau di tulisan ada di Ya Berarti pokoknya belum media ada cermin channelnya. ada. Ketik Belum. aja, Wakaf Paling di IG, kalau di IG Longkeang. ada. Wakaf Di IG ada, di Facebook Longkeang. ada. Baru 2 itu sih. Kalau Wakaf blog Longkeang. blog kita ada, cuman belum Keisi. maksimal. Belum maksimal. mantap. Wakaf Longkeang. Kampung Wakaf Longkeang. Kampung Wakaf Longkeang. Kampung Wakaf Oke, Longkeang. kita dukung kadar progres kita ya, progresif kita. lanjut. Mantap. Mimpi yang belum tercapai dari awal masuk IMM sampai jadi pimpinan tertinggi. Ah, mimpi. Iya, dulu pas masuk DAD gitu punya mimpi nggak buat IMM tuh mau dibikin kayak apa gitu. Terus sampai sekarang tuh belum tercapai gitu, ada nggak? Ada nggak? Aku sih Mikir. terlalu gede ya, tapi nek meneruskan Ya nggak apa-apa kan, nanti siapa tahu kalau kita belum bisa mewujudkan, adik-adik kita bisa mulai menata Nah, strategi gitu kan. Iya. apa? Iya. Apa? Apa ya? Aku Apa, pengen ayo? sebenarnya untuk IMM sendiri ya. Uh-uh. Entah IMM apa itu atau IMM Salatiga apa mana? Ya Salatiga ya. Salatiga. Bro. Iya, di Salatiga. Iya toh, Bro. Tapi aku melihat realitas sampai saat ini itu seperti minim atau bahkan tidak ada ya desa binaan yang itu asli milik IMM. Dari semuanya, antara sistem ataupun yang membina, yang ekonomi, dan dari bidang ekonomi, religius, kemudian Humanis. bukan Iko, humanis kan, tetap masyarakat kan, ya itu yang provokatori ataupun yang mengurus itu anak IMM loh. Ya desa iya. binaan Itu IMM mimpi, gitu lah. mimpi. Iya, Intinya IMM punya desa binaan sendiri itu. But why? Dulu by pas the way. jadi SPM sebenarnya aku pengen dulu, kayak gitu. Dulu selama di IMM itu kamu jadi bidang apa aja? Deh, yo SPM. Terus apa lagi? yang dari awal tuh nek Iya, apa? kader golek-golekan, Iya, kader. terus ditarik jadi anggota, kemudian jadi tablik di komisariat, Komisariat, terus SPM, SPM di komisariat. Komisariat. iya, Mm-mm. nah iya, Terus terus ya Siapa? apa ya? Tablik. ya enggak ya di tablik itu Di komisariat. di komisariat, SPM kemudian cabang. SPM dulu, cabang, Terus kemudian sekarang periode kedua jadi kader. anggota kader. Anggota. Ah. Anggota. Licik. Udah ada tulisan kabit kader gitu. Besok mau jabat lagi, Mas Gus. Sudah. Besok jadi Biar kamu ya. gantian teman-teman yang lain nanti Betul. kalau misalnya ada apa-apa butuh bantuan tinggal panggil saya. Toples Siap nomor bantu. berapa tuh, Om? Pokoknya toples nomor 2. Oke. Nomor 2, Bro. Tanya kalau Mas Anif apa? Kalau Mas Anif? Apa ini? Dulu pertama mimpi. Mimpinya dulu. Oh, mimpinya dulu. Tanya. Tentang mimpi ya? Iya, mimpi yang Mimpi belum yang belum tercapai. tercapai. Apa ya? Kalau mimpi kan sesuai dengan pendaftaran dulu, aku cuman yang pertama ke Subangasi di IMM. Jadi gimana aku ingin Subangasi mengabdikan diriku untuk IMM, gimana caranya untuk memajukan IMM Salatiga. Yang kedua, mimpiku sederhana sih, menempah diriku sendiri. Gimana nantinya ketika aku selesai di IMM, aku akan balik ke kampung halamanku dan aku akan mengabdikan diriku sendiri di daerah asalku Dengan membawa nilai-nilai dari dengan membawa nama-nama nilai-nilai IMM pastinya. Mungkin itu sih. mimpi. Jadi mimpinya nggak terlalu muluk-muluk gitu ya. Jadi yang penting punya gagasan, tuangkan, eksekusi. Punya gagasan, tuangkan, eksekusi. Gitu aja sih. By the way, dulu di komisariat itu pernah menjabat sebagai apa aja sih? Kalau di komisariat Ketum ya, ketum. enggak, jadi aku dari komisariat lokal dulu gitu kan. Iya. Yang pertama bidang kader. Yang ada terus Yang kedua
ketum. Ketum. Yang ketiga di cabang RPK. RPK. Jadi aku di komisariat itu 2 periode. Iya 2 periode. Tadi kan habis bidang kader langsung Ketum. nah, bidang kader besok ketum. Bidang harus ketum. Yo enggak. Ini habis bidang kader besok. Ya karena aku Sepakat. jadi aku ikut gabung IMM di semester 3. Oh, Di semester 3 itu baru gabung IMM. Oh ya, jadi berarti buat teman-teman yang misalnya udah semester 3 gitu, semester 4 gitu, tetap boleh gabung ya? Boleh gabung. Boleh gabung, tetap ikut aja kegiatan-kegiatan. Yang penting jangan semester 7. Kalau di Salatiga sesuai SOP perkaderan itu nggak boleh semester 7. Oh gitu. Instruktur ya? Seperti itu. Manut instruktur. Manut. Semester 5 masih jadi pertimbangan. Masih Iya. pertimbangan. Karena dia udah gabung organisasi lain atau belum. Kalau misalkan udah gabung harus ada surat Ada pengunduran diri. masalah nggak? Ya seperti itulah. Nanti Punya itu masalah nggak gitu? urusan instruktur gitu kan. Iya, nantilah kita ngobrol di luar ya, ngopi boleh. bareng ya. Lanjut. Kalian punya inspirator atau ngefans sama siapa gitu nggak di IMM? Ngefans gitu nggak sama siapa? Fans sama Alumni siapa? atau Imawati atau siapa lah? Kapan? Fanku beda-beda tahun. Ya, kalau dia mati. Enggak loh. Maksudnya kamu tuh punya inspirator nggak di IMM gitu? Untuk IMM atau untuk diriku? Ya, kamu inspiratormu di IMM. Jadi aku tuh semangat di IMM karena aku melihat beliau-beliau yang wow kayak gitu misalnya. Ada nggak inspirator? Ya, ada. Siapa? Ya, senior kita toh. Semua senior. Ya. Semua senior atau ada yang dipilah-pilah gitu misalnya Pak siapa kayak gitu. Dulu. Kalau aku ya, kalau awal itu ketemunya Pak Guntur sama Pak Zaki. Nah, aku ikut sama Pak Zaki mungkin aku merasa telat gitu loh untuk apa ya jenenge. Ya itulah pokoknya tidak patut pilihan itu Pak Guntur dulu aja. Pak Guntur keren ya, jadi ilmuannya juga Kamu banyak. bisa Banyak. Nah, sedikit mengimbangi sedikit. paling enggak kan udah dapat kerennya nggak apa-apa lah. Oke. Mungkin bisa dibilang Imawan paling kece waktu dulu ketika jadi banyak narik apa namanya narik kader-kader. Kadernya Pak Guntur. Pak Guntur Pak. Ya, Pak Guntur. Pak Guntur. Nanti Pak Guntur nonton ya. Dulu. Makanya Pak Guntur komen keren kayak gitu kan. Ya walaupun Pak Guntur nggak tahu gitu ya, tapi aku diam-diam itu Ngefans. Pak ini fans loh. ya Ada lagi siapa? kan belum tahu apa-apa sampai Berarti sekarang. itu ya beliau. Udah. Ya, Udah. iya banyak sih Pak Zaki, Pak Ya alumni gitu lah ya. dan prof-prof yang lainnya. Prof yang lain. Oke, kalau Imawan Aneh ada nggak? Kalau aku ada Kang Trisno. Jadi apa ya? Aku memandang Kang Trisno itu unik gitu ya. Kalau kader-kader kebanyakan intelektualnya yang ditinggikan, Kang Trisno lebih bergerak angkar rumput loh. Jadi lebih ke kebudayaan. Jadi kayak yang justru selama ini kita anggap sepele justru itu yang keren. Nakal ayam. Pesertanya orang Singapura, gitu kan? Terus apalagi sodor, yang main orang-orang Singapura loh. Itu kan keren. Cuman jadi kayak kita itu kayak kegiatan dengerin suara jangkrik di kampung dapat duit. Itu kan hal sepele tapi keren gitu kan. Terus kalau dari Yemen itu si Kang Trisno. Tapi kalau dari luar ada Mas Fahruri, direkturku. Direktur. Sama orang pemberdayaan juga. Jadi Direktur kampus. enggak, jadi direktur di kampung wakaf. Oh. Itu. Jadi dua orang Fahruri. inspiratorku tuh. Jadi nggak tahu kok aku selama ini belum terlalu ngefans sama yang kader-kader di intelektual. Belum terlalu ya. Belum terlalu ya, mungkin harusnya iyalah nantilah. Tapi lu masih senang ke situ sih. Kan di situ unik gitu kan. Di riset juga bisa, di SPM juga bisa. Punya banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan gitu loh. Jadi di lapangan lah, daripada kita di ruangan nanti aduh pusing Iya sih capek matanya pedes. Oke, udah ya. Ada yang mau tanya lagi nggak ya? Tanya-tanya. Udah ya. Udah.
kasih pesan deh buat Pesan di awal ya? pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton, untuk melewati seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan di luar Indonesia juga ada kan? Ada nggak sih? Ada banyak. Ada lah. Ya, mungkin mau kasih pesan-pesan gitu untuk kader-kader IMM yang nonton ini terutama ini. Tadi kan udah pesan. Lagi terakhir deh. Terakhir lagi. Iya. Buset, Pesan bos buat kawan-kawan. Iya, pesannya apa? Pesan. Iya. Gimana menggugah semangatnya kawan-kawan Oh, gitu. oke. Ya, cepat. Gitu. Masih rekam nggak? Haikal nanti di-cut ya? Kalau dikat. Jahat banget aku. Maaf Haikal. Ngerti gue Kalau aku sesuai di awal sih, kalau aku sesuai di awal. Intelektual perlu, religius itu perlu, tapi jadikan humanitas sebagai gong, karena kita hidup mau nggak mau nanti harus di masyarakat. Itu ya. Intelektual sebagai bahan risetnya, agama sebagai pendorong spiritual kita. Lah nanti humanitas, bagaimana kita membangun di masyarakat. Jadi akan tercapai intelektualitas, religiusitas, pokoknya di humanitas. Lanjut, gimana Fatan? Ngikut. Yeay! Gak kreatif Ya banget. sudah menyeluruh tadi. Oke, ya udah gitu aja, cukup segitu ya, segitu. Lanjut. Gitu. Iya, yaudah. Ya mungkin satu aja ya. Apa? Ingat jangan baperan. Oh. Jangan baper. Jangan Karena baperan. pokoknya baperan itu ada banyak tabah, ada positif dan negatifnya. Pokoknya yang negatif tinggal ke wae. Yang Tinggalkan. positif apa? Jadi ya itulah baper untuk gerak kita. Mengalir lah. Wes, Udah, cukup? itu aja. Oke, sekian teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga di-share ya. Subscribe, jangan lupa subscribe. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Like. ini